Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM. Bersama Bung Jos Bimasena, tentunya di kesempatan ini kita jumpa di dalam talk show Bincang-Bincang atau BBM Bincang-Bincang bersama radio Monika Surya Barito FM. Untuk rekan-rekan, saya sampaikan untuk Anda bisa klik di YouTube kami di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur yang belum bisa mengikuti, dan salam kompak persahabatan untuk rekan-rekan di mana saja berada. Saya seperti biasa di ujung telepon sudah ada rekan-rekan untuk teman kita bincang malam hari ini, akan saya sapa untuk satu persatu. Selamat malam, assalamualaikum Bung Paul, apa kabar? Halo Bung Paul. Bung Paul masih. Halo Bang Yandi, selamat malam. Ya. Assalamualaikum Bang Yandi. Selamat malam Bung Yandi. Oh Bung Paul, selamat malam Bung Paul. Selamat malam Bung Jos. Yeah. Selamat malam para pemirsa, salam sehat semuanya. Oke, mohon maaf tadi mengganggu makan malamnya ya. Ya, lanjut Pak. Iya. Oke, makasih Pak. Ada Pak Cilik dan ada Bung Yandi. Silakan disalami dulu. Oke, baik, kalau demikian silakan standby. Selamat malam Bung Yandi. Malam Bung Jos, ya, malam para pemirsa Radio Monika dimanapun berada, dan selamat malam Pak Cilik. Selamat malam Bung Yandi. Oke, baik, terima kasih Bung Yandi. Selamat malam Pak Cilik, selamat malam. Assalamualaikum Pak Cilik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Iya, baik, selamat sehat. Malam Bung Yandi, selamat malam Bung Paul. Oke. Malam Pak. Ya. Oke Bung, selamat malam untuk pendengar radio Monika Surya FM kan? Iya, siap. Mudah-mudahan semua sehat-sehat. Sehat selalu, amin, amin, amin. Mudah-mudahan keluarga besar kita radio Monika Surya Barito FM dan pendengar semuanya selalu sehat walafiat walaupun di suasana pandemik ini. Oke, baik. Seperti biasa kita akan bincang-bincang malam hari ini dalam talkshow ini, tentunya tak lain tak sudah adalah kita berbincangkan masalah daerah kita, yaitu Barito Timur, berkaitan beberapa hal dalam rangka Barito Timur inginnya maju yang pesat seperti yang kita harapkan, karena memang Barito Timur baru belasan tahun umurnya, otomatis masih menginjak di usia-usia remaja. Perlu sekali topangan bagi orang-orang tua sebenarnya untuk melangkah lebih baik. Tapi saya yakin kedepannya Barito Timur akan lebih baik dan akan lebih baik terus, karena kita berharap bersama masyarakat Barito Timur selalu berdoa dan berdoa terus di dalam kesempatan ini untuk Barito Timur lebih maju. Pak Cilik dan Bung Yandi dan juga Bung Paul. Tadi saya juga ada rekan Bung Pordi namanya sibuk, dan Bung Jumudi ada tamu nanti akan masuk lagi di sesi berikutnya. Dan juga untuk rekan-rekan ya yang mau gabung nanti di SMS maupun WA ataupun telepon langsung ya, nanti di 0853 4833 7793. Untuk rekan-rekan bisa gabung langsung di 0853 4833 7793 seperti biasa ya, di 0853 4833 7793. Oke, untuk rekan-rekan yang mau gabung. Dan malam hari ini akan saya sampaikan untuk temanya yang sudah saya sebarkan tadi di grup kita, yaitu apa fungsi rumah jabatan ya. Apa fungsi rumah jabatan? Ini kita lihat dan kita juga mencoba untuk menguraikan secara yang pertama pandangan umum. Yang keduanya nanti berdasarkan peraturan perundangan. Nah, kita lihat dulu yang pertama dulu dari pandangan umum. Rumah jabatan itu kira-kira apa? Kalau saya menilai rumah jabatan itu adalah rumah hunian sementara ya, rumah hunian sementara. Kalau saya melihatnya seperti itu ya, seolah-olahnya ya, rumah jabatan seperti itu. Rumah hunian sementara selagi ada tugas dalam menjabat suatu pekerjaan. Ini menurut pandangan saya seperti itu. Oke. Itu saya kasih contoh aja. Saya akan mencoba untuk Bung Paul. Bung Paul, tidak usah malam hari ini terlalu panik untuk memikirkan ini, tapi bagaimana kita mencoba aja menguraikan apa sih yang namanya rumah jabatan itu secara umum gitu, kita uraikan. Silakan Bung Paul.
Ya, terima kasih, Bung Jos. Kalau saya dapat mengartikan sebuah rumah jabatan adalah sebuah rumah atau tempat hunian di mana diberikan oleh pemerintah untuk seseorang ketika orang itu menjabat sesuatu jabatan tertentu. Itu definisinya Pak ya, bisa saya petik. Iya. Gitu. Oke. Ya. Oke. Demikian. Oke, baik. Pak Cilik tadi Pak Cilik sudah menginformasikan Bung Jos ini harusnya ada dari dinas eksekutif. Sebelum Pak Cilik nanti cukup dibincangkan di sini dulu, nanti ada sesinya lain untuk eksekutif karena di sini kita berpautan dengan atau kita akan membedah permasalahan rujak dulu. Pak Cilik silahkan Pak Cilik. Ya, terima kasih Bung Jos. Ya. Artinya saya sepakat dengan Bung Paul. Artinya rumah jabatan itu adalah rumah hunian untuk jabatan-jabatan tertentu. Salah satu contohnya misalnya rumah jabatan bupati. Berarti hunian untuk jabatan bupati kan begitu. Sama dengan rumah jabatan kepala DPR, ketua DPR kan rumah hunian untuk ketua DPR. Jadi untuk keluarganya di sana disuruh ditempatkan gitu dan termasuk dibiayai oleh pemerintah begitu kan. Iya, iya. Oke. Cukup Pak Cilik ya. Jadi kalau kita yang nggak ada jabatan ini nggak dapat rumah jabatan. Nggak ada rumah. Rumah jabatan. Iya, nggak dapat rumah dinas ya. Iya. Kalau kayak Bung Paul juga sama nggak dapat rumah dinas kan. Iya. Tapi Rumah pribadi aja Bung Paul ya. Kalau saya di perumahan PMI Pak, perumahan mertua indah. Iya. PMI Perumahan Mertua Indah. Oke. Oke, terima kasih Bung Paul dan Pak Cilik. Bung Yandi, sebenarnya saya mau bicara sih, Bung Yandi ini ada rumah jabatan nggak gitu loh ya? Ini mungkin bisa di ini Bang, karena Bung Yandi ini saya dengar kemarin barusan dilantik gitu. Oke Bung Yandi, jangan terlalu tegang Bung, kita mencoba ini Bung, menguraikan. Dan Bung Yandi mungkin bisa dikasih dasar undang-undangnya Bung, berdasarkan ini ya, rumah jabatan ini seperti apa, lalu kira-kira apa kira uraiannya, silakan Bung. Ya. Iya. Ya, Pak Cilik ya. Iya. Orang-orang memberikan gelar kepada saya Bupati Mimpi dan Bupati Radio, ya kan? Iya. Bupati Mimpi dan Bupati Iya, Radio sebagai Bupati sekaligus Pangkodamar, Panglima Komando dalam Kamar. Seperti biasa, saya akan memberikan uraian sistematis, sebuah ilustrasi dalam kerangka normatif ya. Karena ini terkait dengan apa yang ditemakan oleh Bung Jos tentang rumah jabatan. Temanya malam ini seperti yang saya baca, dari siang tadi saya belajar juga membaca kembali, ya kan? Hal-hal yang terkait dengan ketentuan-ketentuan normatif tentang rumah jabatan. Begitu. Oke, temanya adalah fungsi rumah jabatan. Fungsi itu sendiri ada yang terkait dalam bahasa, pengertian bahasa Indonesia yang terdapat dalam buku besarnya, ya kan? Yang diartikan sebagai berkonteks dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Nah, kalau misalnya pekerjaan saya adalah Bupati Mimpi, maka rumah jabatan itulah konteksnya jabatannya, begitu ya kan? Nah, kemudian arti rumah jabatan yang ditempati, konteksnya itu kita mengambil dari peraturan perundang-undangan tentunya ya kan. Saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dulu tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Apa yang dimaksud dengan rumah jabatan itu, ya kan? Kalau kita lihat dari ketentuan umumnya yang terdapat dalam pasal 1, ya kan? Yang dimaksud dengan rumah jabatan itu sama dengan rumah negara, rumah yang dimiliki oleh negara. Dan rumah negara itu adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Kalau dikasih
tanda kutip dari kalimat saya ini, ya kan? Bahwa yang dinamakan rumah negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal. Berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Nah, kalimat selanjutnya serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat pegawai negeri yang bersangkutan. Ada lagi definisi atau pengertian yang diberikan oleh peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tadi, ya kan? Nah, peraturan pelaksanaannya adalah peraturan pemerintah tentang rumah negara. Rumah negara itu sama pengertiannya akhirnya, bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri. Kita melihat sudah arti definisinya ya, dan tanda kutip tadi juga mohon Pak Paul di tanda kutip tadi ya. Kemudian ada lagi yang namanya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994. Tapi sudah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, tapi sebagian masih berlaku. Artinya begini, rumah negara itu terdapat tiga golongan. Rumah negara itu terdapat 3 golongan ya. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1994. Yeah. Junto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, artinya peraturan pemerintah perubahannya. Yeah. Ini harus dimengerti dulu, jadi, supaya kita bisa melihat konteks perbedaannya di mana nanti, ya kan? Okay. Para rumah negara gitu kan. Yeah. Nah, kalau di situ ada terdapat istilah golongan. Yaitu rumah negara golongan 1. Nah, rumah negara golongan 1 inilah yang disebut rumah jabatan yang dimaksud oleh Bung Jos, gitu kan? Ada juga rumah negara golongan 2. Nah, biasanya rumah negara golongan 2 itu adalah untuk instansi, rumah-rumah instansi. Ada juga yang disebut dengan rumah negara golongan 3, gitu kan? Nah, itu yang biasanya dihuni oleh staf-staf, pegawai-pegawai begitu kan. Nah, kalau dulu sebelum ini kan orang menyebutnya bukan rumah negara. Kalau zaman dulu, zaman Orde Baru itu orang menyebutnya dengan rumah negeri. Iya. Atau rumah dinas, dan rumah dinas ini sampai sekarang melekat. Ya kan? Yeah. Sebutan rumah dinas ini padahal berdasarkan undang-undang yang baru bukan rumah dinas lagi, rumah negara namanya. Nah, dibaca dengan sebutan rumah negara. Itu artinya fungsi yang dimaksud dengan rumah jabatan, rumah negara, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya begini. Fungsi rumah jabatan itu tidak lain adalah rumah negara atau rumah yang dimiliki oleh negara yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan pegawai negeri. Menunjang ini dalam pengertian karena dia itu sebagai pejabat, ya kan, maka diberikan fasilitas itu loh untuk memudahkan dia menyelenggarakan jabatannya, ya kan, menyelenggarakan tugasnya, memudahkan dia menyelenggarakan kalau itu terkait dengan rumah jabatan adalah penyelenggaraan pemerintahannya, begitu. Nah, harus dibedakan antara rumah jabatan dengan kantor, ya kan? Apa yang dimaksud dengan kantor? Kan begitu. Ada banyak definisi, ada banyak pengertian mengenai kantor ini. Ada yang menyebut kantor adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tata usaha. Ada yang menyebut kantor adalah unit organisasi terdiri atas tempat, ada staf,
ada operasi ketatausahaan, ya kan? Ada juga yang menyebut bahwa ini adalah kantor itu tempat penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan yang yaitu suatu unit kerja yang terdiri atas ruangan-ruangan, personil, ya kan? Personil, ada peralatan, dan ada operasi pengelolaan informasi. Itu yang disebut dengan kantor, begitu. Jadi kantor ini dari pengertian tadi boleh dikatakan memiliki tujuan, yaitu memberikan suatu sistem pelayanan. Dia sistem pelayanan berbentuk informasi dan perekaman atau penyimpanan. Ini terkait dengan data juga, terkait dengan pelayanan, gitu kan? Itulah yang menjadi kenapa harus ada kantor. Itulah tujuan kantor, gitu kan? Apa fungsi kantor itu sendiri? Jadi kantor itu sama, rumah jabatan memiliki fungsi, kantor juga memiliki fungsi. Kantor itu memiliki fungsi dan manfaat untuk menerima keterangan atau informasi, merekam informasi, mengatur informasi itu, memberikan info, serta membuat perlindungan aset dan informasi itu sendiri. Istilahnya, kantor ini juga selain pelayanan, selain untuk perekaman, pelaksanaan ketatausahaan, dia juga pemeliharaan data. Pemeliharaan data termasuk di situ. Kalau rumah jabatan itu adalah rumah hunian, maka ciri-ciri kantor itu ada juga yang menyebutkan sebagai penyelenggaraan organisasi, dalam hal ini pemerintahan lah, kalau itu di pemerintahan lah, ya istilahnya membantu administrasi atau tata usaha dalam mencapai target yang telah ditentukan. Itulah sebenarnya tujuan dan fungsi kantor yang sebenarnya. Jadi di dalam yang istilah kantor itu, makanya ada gedung sendiri yang namanya kantor, ya kan? Bangunan-bangunan sendiri, ada ruangan-ruangan untuk personil-personil itu, ada ruang-ruangan untuk data, ada ruangan untuk informasi, dan banyak perlengkapan lainnya, ruangan lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan kantor, gitu kan, sehingga memudahkan pekerjaan dalam mengambil keputusan. Kemudian office-nya semuanya. Kalau office itu dalam bahasa Manyan, dalam bahasa Inggris yang diambil oleh dalam bahasa Manyan yang diambil oleh orang Inggris, ya. Sebenarnya kalau kantor itu sendiri bahasa Belanda loh, tapi dia agak panjang menyebutnya kantor, gitu. Itu zaman Pak Cilik, kalau masih kecil mungkin masih hidup, zaman menyebut kantor dengan zaman dulu itu beda. Kantor. Agak panjang dia nyebutnya. Soalnya office-nya ada loh itu. Itu kan. Jadi disebut kantor, gitu kan. Kalau dalam gaya bahasa Belanda dia menyebut kantor. Kalau orang Indonesia menyebut kantor. Sama dengan jalan, disebut dengan straat, gitu kan. Itu kan sebenarnya dari bahasa Belanda. Orang-orang zaman Pak Cilik masih menyebut ini jalan straat. Gitu ya Pak Cilik ya. Sama dengan kantor ini pun mengambil dari bahasa Belanda sebenarnya. Nah, inilah yang disebut dengan rumah jabatan. Fungsinya apa, ya kan? Inilah yang disebut dengan kantor. Fungsinya apa? Begitu Bung Jos. Oke. Dan peraturannya sudah saya buka ya. Oke. Bung Yandi, cukup? Oke, baik. Sementara itu dulu. Artinya begini. Iya. Secara yuridis, secara normatif, ya kan, rumah jabatan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, ya kan? Iya. Sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994. Iya, oke. Sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005. Begitu kan? Oke. Sudah diatur semuanya terhadap kan? Iya. Nah, kalau boleh lebih jauh lagi nanti kalau kita kupas, ya kan? Boleh dibuka, ya kan?
terkait lagi dengan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, semua terkonteks. Kalau kita mau bedah satu-satu, itu ada terkait dengan apa yang dinamakan rumah negara, apa terkait dengan apa yang dinamakan dengan fasilitas pejabat. Oke. Nah, kurang lebihnya begitulah. Nanti baik. Pak Cilik yang nambahkan sama Pak Paul. Oke, baik. Ada SMS yang masuk dari 8483. Selamat malam Bung Jos. Menurut saya rumah jabatan adalah untuk orang-orang tertentu yang diberikan kepada seseorang yang masih bertugas. Bila sudah tidak bertugas, rumah jabatan tersebut kembali lagi ke negara atau pemerintah. Baik Putri Junjung Buih Paroyan, terima kasih Bung Jos. Selamat malam, salam kompak untuk semuanya. Semoga Radio Monika tetap jaya di udara. Terima kasih untuk Putri Paroyan. Gimana Bung? Apakah betul demikian? Ini SMS yang masuk, silakan Bung Yandi. Jadi begini, ya kan? Apa yang dikatakan SMS itu betul, ya kan? Yang saya buka tadi, yang saya kemukakan tadi, itu adalah pengertian rumah negara, rumah jabatan secara normatif, secara yuridisnya, begitu kan? Tapi secara administratif, secara pemerintahan, pengertian yang diberikan oleh kawan kita yang SMS tadi, ya sama saja. Sebenarnya sama saja jadinya. Karena yang menempati itu memang adalah orang yang ditugaskan atau pejabat untuk sementara waktu. Karena ada waktunya gitu kan. Karena ini rumah negara, kalau sudah dia tidak menjabat ya keluar dari negara, rumah itu gitu kan. Sama saja pengertiannya. Itu kalau ada pengaturannya di semua peraturan yang saya sebutkan di awal tadi itu ada pengaturan. Cuman yang jadi persoalan sekarang ini adalah yang sering terjadi adalah penyimpangan rumah hunian. Mungkin bisa diperlebar lagi oleh Bung Paul. Kenapa? Misal ada keluhan di SMS kemarin, begitu kan? Iya. Pak, Bung Yandi, bukan Pak ya, Bung Yandi, apakah kantor bupati kita sudah pindah ke rumah jabatan? Kan begitu, pertanyaannya kemarin, kan begitu, ya kan? Kata Pak Cilik, kantor tidak pindah, ya kan? Iya. Kantor tentu tidak pindah, kantor bupati tetap saja di situ. Di samping kantornya Pak Cilik gitu kan. Tapi nah yang sering kali terjadi adalah kantor itu masih ada berdiri fungsinya dan tujuannya, bangunannya, orang-orangnya, ya kan? Hanya saja pengambilan keputusan jarang masuk kantor. Nah, di mana dia mengambil keputusannya, ya kan? Di atas ranjang. Nah, apa yang dikatakan Pak Cilik di atas ranjang? Di rumah jabatan, gitu kan? Bahkan sampai rapat tadi juga di rumah jabatan, kalau tidak salah ya, bukan di kantor bupati ya, di rumah jabatan rapat. Ada rapat tadi kan? Rapat ekonomi kerakyatan atau apa, saya tidak tahu, ya kan? Tapi itu di rumah jabatan, kena itulah. Ini rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan atau kantor, begitu. Nah, kalau misalkan menurut aturan yang sudah saya sebutkan tadi, apa itu dibenarkan? Kan itu sebenarnya poin yang ingin kita dapatkan. Oke, baik. Halo. Ya, halo. Ya, halo, Bung Paul. Ya, Pak. Ya, silakan Bung Paul dipertajam, Bung. Ya, artinya saya hanya mau bertanya saja, Pak. Ya, ke Pak Bung Yandi. Iya, silakan Bung, ada waktu, Bung. Begini, Bung, saya sudah mendengar penyampaian Bung Yandi dari sisi hukumnya, semua tertuang dalam ada aturan-aturannya. Di situ ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, mungkin juga ada peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 yang ada di junto-juntonya sekalian. Itu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, kita sebut itu mungkin untuk staf atau pegawai, Pak ya. Pertanyaan saya,
Halo Bang Paul. Bang Paul bisa dengar? Halo Bang Paul. Ya, Ya, jelas Pak, jelas. ya silakan Bung. Diulang Bung pertanyaannya Bung. Pertanyaan saya tadi putus Bung. Silakan. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan adanya penyalahgunaan misalnya kami Aduh, gangguan ya Bang Paul. Ya, Halo. Di daerah Bung Paul ini Iya. turun naik. Halo? Halo Bang Paul, bisa diulang? Silakan Bung. Bisa diulang lagi Bung. Oke. Iya. Nah, pertanyaan saya untuk Bung Yandi Ya. tentang misalnya rumah jabatan Pak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Mm-mm. Misalnya pejabat yang berwenang tidak turun ke kantor, tapi dia melaksanakan tugasnya di rumah jabatan Di tersebut. rumah jabatan. Apakah ada sanksi hukumnya? Mm. Iya. Oke. Silakan Bung Yandi dijawab Bung. Kalau nanya jangan sulit-sulit dong. Iya. Nah, ini kan maksudnya begini Pak Yandi, kan rujak kan sudah disediakan. Iya. Kalau kantor juga sudah disediakan. Kalau misalnya memang mau bertugas di rujak, ya untuk apa kita bangun kantor, kan begitu? Iya. Ya, logisnya begitu Bung Yandi. Silakan Bung. Logisnya kalau gitu. Iya. Bicara logis. Gimana kalau Bung melihat dari sisi hukumnya Bung? Artinya biar kita lebih jelas, karena sudah ada rinciannya. What the meaning of the rujab? Rujab artinya ini. Tapi kalau misalnya sudah penerapannya salah, kira-kira ada nggak ada sanksinya gitu Pak? Atau apakah ini hanya kalau kata orang Medan itu hanya nggak elok dipandang saja? Atau gimana Pak? Silakan Pak. Iya, silakan Bung Artinya Yandi. begini. Oke. Ya begini Pak Paul ya. Ya. Yang jelas rumah hunian ini bukan kantor. Oh siap, sepakat Pak. Iya kan? Itu dulu unsurnya. Iya kan? Sementara yang namanya kepala daerah dan wakil kepala daerah itu adalah pejabat negara. Diberikanlah fasilitas termasuk rumah jabatan. Gitu kan? Tapi rumah jabatan itu bukan kantor. Itu dulu. Ya kan? Iya. Nah, apabila rumah jabatan dijadikan tempat penyelenggaraan pemerintahan, bahkan lebih banyak di situ pengambilan keputusan, yaitu menyalahi. Itu menyalahi sudah. Artinya itu sudah tidak sesuai dengan fungsi dan rumah itu, gitu kan? Iya. Nah, tapi persoalannya, adakah sanksinya kata Pak Paul, gitu kan? Ini pertanyaannya. Dalam sebuah undang-undang disusun, ya kan, tidak harus sanksi itu dicantumkan dalam undang-undang itu. Tidak harus. Memang kadang-kadang di dalam undang-undang itu hanya bersifat sanksi administratif. Mencabut rumah hunian itu bila terjadi penyimpangan, kan begitu. Tapi sebenarnya maksud daripada Bung Paul ini mungkin pertanyaannya lebih jauh ya. Apa sanksi yang sebenarnya bisa dibebankan kepada kepala daerah, ya kan, bila menyimpangi dari fungsi dan tujuannya, gitu kan? Tapi pertama, itu rumah hunian. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bung Paul ya, kenapa ini saya anggap melanggar, gitu kan? Saya anggap ini menyimpang dari dari tujuan yang atau fungsi yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan tentang rumah negara. Jadi itu dulu yang saya jawab sebelum saya mengarah kepada sanksi, gitu kan? Pertama jelas bahwa ini menyimpang. Ada suasana dan gaya perbedaannya antara rumah dengan kantor. Pak Paul, Ya. walaupun kita bukan pejabat, walaupun kita bukan pegawai negeri, ya kan? Tapi kita bisa membedakan suasana antara rumah dengan kantor, kan? Ya. Artinya kalau rumah dibangun memang tempat hunian, kantor dibangun untuk bekerja. Ya. Kan begitu. Suasananya sudah beda. Dan ini akan mempengaruhi karakter keputusan. Ya. Betul tidak? Betul, Bang. Oh, belum tentu kalau di kantor mengambil keputusan, ya kan, sama dengan
saya berada di rumah. Karena bila saya berada di rumah, kadang-kadang waduh, nih istri di samping saya ini kecampur terus nih. Atmosfernya berbeda, Bung. Suasananya beda, atmosfernya beda, ya kan? Dan gaya susunan struktur bangunannya pun beda, tidak sama. Siapa bilang? Nanti ada lagi yang nyelutuk sama saja. Di mana dasarnya kalau sama? Ya kan? Nah, akibat dari penyimpangan ini, ya kan? Maka itu mempengaruhi pengambilan keputusan. Mempengaruhi pengambilan keputusan. Saya tahu nih Pak Cirik mau nyeletuk nih ya. Oke. Kalau maksudnya ya. Kemudian ini juga memperlambat birokrasi. Ya. Ini memperlambat birokrasi. Kenapa saya bilang memperlambat birokrasi? Karena semua data, semua informasi itu tersusun dan harus disimpan di kantor, bukan di rumah. Dibenarkan ya, apabila data dan informasi itu disimpan di rumah, apalagi yang bersifat rahasia negara misalnya. Tidak ada aturannya itu. Harus disimpan di kantor, dipelihara dengan baik, gitu kan? Makanya fungsi kantor itu kan sudah saya jelaskan, ya kan? Dia adalah menyambung panca indera dan juga ingatan pimpinan organisasi salah satunya, gitu kan? Jadi ketika misalkan ada membutuhkan sesuatu, perangkat-perangkatnya sudah lengkap di kantor. Perangkat-perangkat yang untuk membantu sebagai seorang pimpinan itu ada semua di kantor. Ya. Nah kalau dia misalnya berkantor di luar kantor, ya kan? Ya udah, sebentar Pak, saya nanti besok sampaikan ini dulu ke beliau, ya kan? Karena beliau tidak di sini, beliau ada di rumah, jadi besok saja Bapak datang balik lagi karena saya akan menghadap beliau nanti ke rumah beliau, kan begitu? Ya. Ini memperlambat birokrasi semua jadinya. Memperlambat birokrasi sama saja menghambat pembangunan. Nah itu baru kita bicara sanksi. Apa sanksinya? Buka kembali Undang-Undang 23 tahun 2014. Kalau tidak salah pasal 61, kurang lebih antara 58 sampai 61 lah. Tapi kalau butir atau substansinya saya masih ingat. Tapi kalau saya salah, kalau saya lupa, Pak Cilik ingatkan ya. Oke. Substansinya masih ingat ya. Iya. Jadi seorang kepala daerah menjalani jabatannya, ya kan, sebagai pejabat publik, notabene dari turunan pejabat negara, begitu kan? Maka dia harus mengucapkan sumpah dan janji. Betul ya Pak Cilik? Sumpah jabatan. Sumpah jabatan. Sumpah dan janji. Iya Ya kan? Iya. Demi Tuhan, demi Allah bagi yang Muslim, demi Allah bagi yang Nasrani, demi Tuhan. Saya bersumpah, garis miring berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan menjalankan undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Kalau ada salah sedikit dimaklumin ya. Mantap, mantap. Seluruh-seluruhnya ya. Ya, pasti. Ya. Dengan penuh rasa tanggung jawab gitu ya. Saya ulangi. Tapi bila ada selip-selip sedikit kalimatnya tolong dimaklumin. Ya. Ya kan? Ya, oke. Intinya sumpah itu adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar 45 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Atau tolong dengan seluruh-seluruhnya, ini catat ya, ini terkait KONI juga nanti. Oke, seluruh-seluruhnya. Ini terkait KONI juga nanti. Dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Itu sumpahnya. Pertanyaan selanjutnya, biar saya tidak ditanya bolak-balik, ya kan?
Apa dampak atau implikasi yang bisa diambil dari melanggar sumpah jabatan ini? Artinya saya kembalikan dulu kepada persoalan tadi ya. Menyimpangi di rumah hunian, rumah jabatan, ya kan? Kemudian lebih banyak konsentrasi menjadikan itu sebagai kantor, itu sudah menyimpangi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rumah jabatan itu sendiri. Karena itu rumah tempat hunian keluarga. Tidak bisa. Ya, si rumah jabatan itu hanya sebagai sifat penunjang. Ya kan? Lain hanya dari awal dia dibangun, seperti istana negara, ya kan? Ada tempat memang hunian presiden sendiri, ada tempat untuk istananya, ya kan? Ada tempat untuk misalnya penyambutan tamu, itu semua sudah kerjanya. Iya, bahkan ada asrama penjaganya gitu kan, pengawalnya, itu rumah-rumahnya itu semua sudah diatur gitu kan. Lain halnya itu nanti disamakan lagi seperti KONI. Itu Pak Edi katanya bupati juga kok jadi ketua KONI. Kan begitu. Nanti disama-samakan di ini kan lagi. Di apa namanya? Dihubung-hubungkan. Tidak ada hubungannya. Oke. Iya, oke. Nah, jadi begini intinya, ya kan? Kalau saya menganggap ini sudah melanggar sumpah jabatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yeah. Konsekuensinya tentu ada. Ini sanksi loh. Ini sanksi ya. Jangan dibilang ini bukan sanksi, ya kan? Tolong pelajari, kalau ini saya agak sedikit hafal. Tolong pelajari pasal 76 undang-undangnya, ya kan? Tolong pelajari pasal 78, ya kan? Itu kemudian pasal 80. Jadi antara pasal 70 sampai 80 itu dipelajari. Bagaimana pelanggaran sanksi yang dimaksud dengan melanggar sumpah jabatan. Bisa diberhentikan. Ini nyata loh, melanggar juga loh. KONI melanggar loh. Siapa bilang KONI tidak melanggar? Undang-undangnya ada, undang-undangnya jelas. Ya kan? Iya. Kalau terlalu banyak aturan yang ditabrak, ya kan? Ya sudahlah pintunya. Pasal 23, pasal 61, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang MK sendiri. Ingat enggak? Kemarin itu dikirimnya pejabat sekda dari provinsi. Itu juga salah satu bentuk sanksi. Siapa bilang itu bukan sanksi? Iya kan? Itu hak gubernur, hak provinsi. Pejabat sekda akhirnya dikirim gitu kan. Kadang orang merumuskan sanksi ini hanya dengan didenda sekian, ditahan sekian, diganti rugi sekian, buku. Mengartikan sanksi jangan terlalu sempit. Tapi setidaknya menjadi sanksi sosial kan? Setidaknya sanksi sosial, minimal itu juga sanksi. Apa yang dikatakan Pak Cilik benar, dan itu berkaitan dengan sanksi adat, sanksi kebiasaan. Kalau kita sudah sebut sanksi sosial ya Pak Cilik ya. Iya. Jadi itu yang Pak Paul, sanksinya Pak Paul ya, dia bisa diberhentikan loh, ya kan? Belum lagi nanti masalah-masalah melanggar aturan lain. Jelas sekali bunyinya kok, harus menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan dengan seluruhnya. Ini apa maksud pasal ini? Pasal ini menangkap undang-undang yang hanya memberikan administratif, tidak mengatur sanksi tegas dan keras kepada undang-undang, misalnya suatu sebuah undang-undang gitu kan. Pasal inilah yang akan menjaringnya. Jadi di dalam undang-undang ini misalnya ada hanya sanksi administratif, padahal pelanggarannya berat. Pasal inilah yang akan menjaringnya, karena itu juga melanggar undang-undang. Gitu loh, ya kan? Nah, kurang lebihnya begitu Pak Paul. Ini jelas melanggar sumpah jabatan. Karena dia harus menjalankan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya. Dan ini menabrak undang-undang. Pak Paul masih ingat KONI kan? Ya. Nah, kurang lebihnya begitu. Oke. Mudah-mudahan terpuaskan sedikit. Oke, baik.
Oke, baik. Makasih, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke, baik Bung Yandi. Bung Paul, sudah cukup, Bung? Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Cukup jelas jawabannya, artinya saya cukup puas dengan jawaban yang ada. Bahwa apa yang disampaikan memang semuanya ada tertulis semua, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ya, kalau misalnya ada terselip kata-kata mohon diluruskan. Iya, oke, baik. Ya. Oke, baik, terima kasih Bung Paul. Terima kasih Bung Yandi. Pak Cilik, ada SMS yang masuk, Pak. Ini mungkin bisa dijawab dengan gambaran-gambarannya mungkin ya. Ada SMS yang masuk, silakan untuk rekan-rekan yang lain mau gabung langsung aja ya. Di 085348337793. Telepon dan SMS bisa. Kemudian WA juga di 085348337793. Saya tunggu Anda, baik WA maupun SMS yang masuk, silakan ya. Untuk berkaitan dengan rumah jabatan, apa yang Anda gambarkan dengan rumah jabatan, jangan malu-malu untuk Anda. Seperti yang sudah masuk ini ada beberapa SMS yang akan saya baca dulu Bung Yandi ya, Bung Paul dan Pak Cilik. Saya akan coba baca dulu. Dari 6210. Assalamualaikum Bung Jos. Waalaikumsalam. Bagaimana Bung kalau alasannya rumah jabatan lebih baik untuk kantor daripada kemana-mana, katanya kan boros BBM. Oke. Jadi alasannya boros ya, daripada kemana-mana mungkin di kantor aja, di rumah jabatan aja deh. Boros BBM ya. Nanti boros BBM katanya. Masuk akal juga ini ya. Kemudian 9904, lebih baik tidak usah dibangun kantor bupati daripada pemborosan. Nah ini sama, ini mirip-mirip. Pemborosan. 2404 Bang Jos, saya lebih baik dan senang kalau bupati ngantornya di Rujab, karena dengan harapan bisa numpang makan siang dengan Ibu Bupati. Pak Cilik, silakan ditanggapi Pak. Gimana? Artinya yang jelas begini. Ya. Di tanamnya kantor bupati itu melambangkan satu daerah kabupaten itu ada kantor kan begitu. Nah, betul itu. Iya. Jadi kalau tidak ada kantor bupati, ya berarti bukan kabupaten namanya. Jadi kalau kabupaten itu ada kantor bupati, ada kantor DPR, itu sudah yang jelas, yang dua itu pasti ada begitu. Iya. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Bung Yandi tadi, kantor itu adalah tempat kerja. Kalau rumah jabatan itu hanya rumah hunian begitu. Nah, jadi rumah hunian untuk menunjang kerja pejabat yang bekerja di kantor tersebut. Iya. Nah, jadi bukan untuk bukan untuk kerja. Kalau itu untuk kerja, saya kira itu seperti apa yang dikatakan Bung Yandi sudah menyalahi daripada undang-undangnya kan, peraturan-peraturannya. Kalau dari 2404 nih Kak, yang berkaitan dengan rumah jabatan Bung Jos, saya lebih baik dan senang bupati ngantor di Rujab, karena dengan demikian bisa numpang makan siang dengan Ibu Bupatinya. Gimana nih? Saya kira itu tergantung saja. Tergantung ya. Jadi oleh sebab itu paling tidak kan sanksinya tadi seperti apa yang dikatakan Bung Yandi tadi, itu melanggar daripada sumpah jabatan kan begitu. Kemudian paling tidak juga ada sanksi sosial, karena di dalam P4 dulu saya ingat bahwa pemimpin Pancasila itu ada 3. Ing Arso Song Tolodo, ing Madio Mangun Karso, ing apa 3 itu kan? Tut Uri Handayani ya gitu kan? Iya. Jadi kalau pemimpin itu sebenarnya kalau dia berdiri di depan, ing Arso Song Tolodo itu dia jadi teladan. Iya. Nah, jadi teladan itu kan semua itu sebenarnya kalau ada aturan yang tidak boleh, berarti beliau harus duluan yang Islam mentaati aturan tersebut, jangan malah beliau yang menabrakkan begitu. Iya. Nah, jadi keinginan kita, pemimpin kita itu betul-betul seperti apa yang dikatakan dalam pemimpin Pancasila itu. Iya. Karena negara kita ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu betul-betul kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, baik. Bagaimana Bung Yandi kira-kira? Oke. Bung, Pak Cilik, terima kasih banyak. Bung Paul. Artinya yang jelas lah. Silakan. Rumah jabatan itu dibuat itu untuk hunian. Keluarga pejabat tersebut untuk menunjang kegiatan kinerjanya. Iya. Sedangkan kantor itu dibangun untuk kerja dan termasuk merupakan
apa ikon atau lambang kabupaten tersebut ada kantor bupati begitu. Iya. Nah, jadi kalau seperti apa yang dikatakan Bung Yandi tadi, kalau tidak dipakai atau tidak difungsikan, berarti kita sudah melanggar daripada sumpah jabatan kita begitu. Betul. Oke, Bung Paul, terima kasih Pak Cilik, Bang Paul. Ini kalau kita kaitkan dengan dari 6210 tadi, Pak, bagaimana Pak kalau alasannya rumah jabatan lebih baik untuk kantor saja supaya tidak boros BBM ini, gimana Bung menurut Anda? Artinya begini Pak, kalau pandangan saya, yang masuk itu begini Pak, kalau saya berbagai macam sudah disampaikan oleh Bung Yandi dari sisi hukumnya, aturannya, terus dari Pak Cilik juga begitu. Namun saya melihat tatanan terkecil dalam rumah saya Pak, rumah tangga saya. Saya selalu mengajarkan anak-anak saya kalau di rumah Pak, kalau ambil pisau di dapur, kembalinya harus ke dapur Pak. Iya. Ya, itu kalau saya. Iya. Berarti begini Pak, maksud saya sendiri harus memberikan edukasi untuk anak-anak dalam hal perbuatan Pak. Bagaimana saya mengharapkan mereka tuh bisa berbuat, ambil pisau kembali ke dapur, kalau saya sendiri ambil pisaunya lalu saya taruh ke halaman Pak. Ya. Oke. Artinya bentuk edukasi itu adalah saya sebagai cerminan contoh Pak. Iya, contoh terbaik ya. Saya sebagai cerminan contoh. Dalam hal ini, dalam mengedukasikan anak-anak bagi di rumah saya, tidak sepenuhnya saya harus dengan ini aturan ini harus ikut ini, tapi dengan perbuatan Pak. Iya. Mungkin kata orang Medan, ya mungkin kata orang Medan biar lebih elok lah begitu Pak. Iya. Jadi apa yang diperbuat harusnya bisa jadi ada nilai edukasi, didikan bagi masyarakat. Ya artinya saya tidak tahu kemana nih. Cuma kalau memang yang eloknya begitu ya terserah. Cuma alangkah baiknya ketika kita berada di ujung tombak, kita harus memberikan contoh seperti apa, Ingorso atau apa yang ada dalam Songtolodo. Ya, Ingorso Songtolodo. Saya artinya yang di depan jadi contoh gitu kan, yang diteladani. Ya, itu maksud saya Pak. Jadi ketika kita berbuat, kita harus ingat bahwa di belakang kita ini akan banyak yang menurut kita Pak. Apalagi kita pangkatnya sebagai seorang pemimpin Pak. Iya. Jadi nilai edukasi yang terpenting bagi saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Sudah kita dapatkan poinnya, education ya. Sebagai contoh lah paling tidak. Seperti ya Pak Cilik bilang tadi, ing ngarso Sontulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani. Jadi semuanya ada kaitan-kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Bung Yandi, ini berkaitan dengan contoh ya, seorang pemimpin harus menjadi contoh ya. Ing ngarso Sontulodo ya. Tuh ing madya bangun karso yang tengah tuh harus ini ya, membangun karya. Di belakang itu mengikuti ya, terwuri handayani. Bung Yandi, bagaimana menurut Anda? Ini bisa diimplementasikan nggak kira-kira? Kalau implementasi saya bisa. Silakan. Cuman kalau sudah menggali kata-kata kiasan, saya menyerah sama Bung Paul. Silakan. Lebih bagus saya menyerah duluan. Gitu kan? Oke. Pertama tadi SMS-nya masalah BBM ya. Lalu akhirnya harus memberikan teladan. Dan teladan itu sudah dikemukakan oleh Pak Cilik juga tadi, harus ada 3 unsur. Terakhir adalah Tuturi Handayani, gitu kan? Iya, ada statement beliau, Pak Bupati sendiri yang saya ingat, ya kan, bahwa ASN di Barito Timur ini kinerjanya kurang memuaskan. Iya, betul. Beliau sendiri yang mengatakan, boleh buka statementnya, masih ada medianya saya pegang. Artinya saya bicara ini berdasar apa yang dikatakan beliau sendiri, bukan kata Yandi. Gitu kan?
Akhirnya setelah saya cermati, kenapa kinerja ASN tidak begitu memuaskan, gitu kan? Saya masih ingat waktu itu kita taksol sama Pak Supriyatna, Pak Cili, gitu kan? Tidak terlepas salah satunya dari namanya anggaran. Sekarang SOPD-nya anggarannya bagaimana? Untuk membiayai operasional pelayanan publik, kan begitu? Nah, beliau bisa berkata kinerjanya tidak memuaskan, tapi beliau sendiri tidak memberikan fasilitas-fasilitas agar bagaimana ASN ini bekerja secara baik, Secara maksimal. secara maksimal. Satu, masalah anggaran. Dua, mobil ditarik. Jadi di situ nggak? Iya kan? Jadi di situ nggak kan? Nah, itu jadi persoalan. Nah, nanti saya usulkan ini, Bung Jos, kalau bisa carikan tema terkait dengan aset dalam sesi tersendiri. Oke. Ya, karena ini harus dikupas, harus dibedah juga. Kita kumpulin mana yang menabrak undang-undang semua ini, ya kan? Kita kumpulin ini nabrak undang-undang, ini nabrak undang-undang, ini nabrak undang-undang, nabrak undang-undang. Nyata pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 2014 kok tidak dijalankan? Itu nih Artinya, Bung Yandi, sebentar Bung Yandi. Ya. Kalau terlalu banyak yang ditabrak nantinya apakah kaki atau tangan yang patah nanti kan gitu? Nah itu. Kita ini udah bersuara loh. Ini dasar Indonesia loh. Ini ketentuan, ini normatifnya kan begitu. Ya kan? Artinya begini. Sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Cilik dan Pak Pau. Kalau saya misalnya menjadi pimpinan, memberikan absen 4 kali sehari, saya juga harus ikut absen 4 kali sehari. Saya harus masuk kantor. Kalau saya absen di rumah, saya juga bohong. Ngapain saya absen di rumah? Absen itu di kantor. Iya kan? Iya, oke. Yang namanya absen itu di kantor. Statementnya ada loh ya. Akhirnya dirubah 4 kali absen. Emang kerjaan ASN mau absen aja? Tidak begitu. Iya kan? Kalau di kantor habis absen nggak bisa tidur Bung Yandi. Nggak bisa tidur gitu kan? Oh iya, betul juga. Artinya kalau memang ingin memberikan sebuah perubahan, rubahlah disiplinnya dari diri sendiri sehingga anak buah segan, sehingga bawahan segan. Betul. Iya kan? Betul. Bagaimana rumah besar, kita sebut kantor bupati rumah besar ya, bagaimana rumah besar itu bisa menjaga disiplinnya? Karena kepemimpinan yang baik. Bagaimana rumah besar itu bisa memang maksimal melakukan pelayanan publik karena kepemimpinannya paham betul bagaimana cara melaksanakan pelayanan publik yang baik. Begitu kan? Iya. Nah, artinya apa yang dikatakan Pak Paul, saya tidak ahlinya itu, kalau memang mau mengambil pisau di dapur, kembalikan ke dapur. Iya. Iya kan? Yang kedua, nah ini penting juga nih, Bung Jos, ya kan? Okay. Ini masalah yang ada SMS tadi saya jawab, ya kan? Boros bensin ya, bahan bakar ya. Iya. Iya. Ya lebih baik dirucat karena takut boros gitu ya. Artinya begini, saya sebagai bupati misalnya, ya kan? Anggap saja bupati mimpi lah. Bupati radio ya. Bupati radio gitu kan. Kita bedah peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 deh, ya kan? Tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Iya Pak Cilik ya? Iya. Betul ya? Iya. Di situ diatur tentang gaji dan tunjangan. Ada gaji, insentif kan gitu. Insentif, ada gaji pokok, ada insentif, tunjangan jabatan ya. Ya, kita tunjangan yang lainnya nggak tahu lah, ya kan? Nah, itu diatur di sana. Ada biaya sarana dan prasarana rumah jabatan itu. Itu dibiayai. Termasuk biaya bahan bakar tadi, Bung Yandi. Termasuk biaya sarana mobilitas kendaraan dinas, ya kan? Kendaraan operasional dan biaya operasional disebut. Kalau dalam peraturan itu disebut
biaya operasional. Iya. Semua sudah diatur, ya kan? Kalau itu tidak terpakai, bagaimana SPG-nya kan gitu? Kalau itu tidak terpakai, bagaimana SPG-nya, gitu kan? Iya. Nah, ini itu ujungnya sudah jauh cilik, sudah jauh cilik. Jadi tidak ada alasan, ya. Tapi saya tahu nih yang SMS ini pengen ngangkat isu masalah aset setelah ini, ya kan? Demikian Bung Jos, kurang lebihnya. Oke, baik. Dari 8483, mohon maaf, menurut pandangan saya pertanyaan yang masuk itu sama sekali kurang tepat. Mungkin pura-pura nggak ngerti kali. Masa aja rumah jabatan dijadikan kantor. Oke, jadi dia masuk rumah jabatan jadikan kantor sih, pura-pura nggak ngerti gitu. Oke. Oke, Pak Cilik, silakan Pak. Artinya ya yang namanya ngangkat isu kan macam-macam aja triknya. Iya. Ada yang ngerti pura-pura nggak ngerti, paling tidak supaya dibahas kan begitu. Iya, betul. Jadi saya kira wajar-wajar saja lah Bung Jos. Oke. Yang namanya itu media kan, tempat sarana orang ya curhat. Iya, orang banyak ya. Ya. Oke. Yang namanya orang banyak macam-macam pendapatnya begitu. Oke, baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang mau menanggapi permasalahan rujab ya. Ini enaknya jadi kantor atau jadi apa ya rujab nih ya? Rumah jabatan maksudnya rujab tuh ya. Silakan di 0853 4833 7793 ya, di 0853. Saya tambahkan enggak? Perlu saya tambahkan bikin kebun binatang enggak di situ? Oke, oke, untuk rekan-rekan mungkin ada masukan. Ada beberapa yang masuk di WA masukan berkaitan dengan aset, Bung, tolong diangkat. Oh iya, nanti mungkin ada kaitannya dengan ini rujab dan juga nanti aset daerah. Iya. Ini dari oke, baik. Silakan Bung Paul, apa yang Anda tanggapi berkaitan dengan ini, Bung? SMS masuk tadi. Pura-pura nggak ngerti gimana, Bung? Ya, kalau yang SMS yang itu pura-pura saya sih ungkapan orang bilang sudah gaharu cendana pula. Artinya sudah tahu tapi masih bertanya aja begitu. Wah, si pura-pura pula ya. Ya, jadi ya bagaimana Pak? Ya namanya dia mau pura-pura atau sudah gaharu cendana atau kura-kura dalam perahu. Tapi kalau sudah diangkat sebagai sebuah pertanyaannya, kita wajib menjawab. Iya, betul. Ya mungkin cara pengemasan orang ini kan beda-beda Pak. Iya. Mungkin dia angkat sebagai dia lempar pakai sindiran kura-kura dalam perahu atau seperti yang saya bilang sudah gaharu cendana pula atau gimana. Tapi yang jelas dia ingin tahu. Berarti di sini masyarakat melihat ada yang salah nih Pak. Iya. Ada yang berbeda nih. Ya. Bahwa ternyata untuk perumahannya itu sudah diatur semua segala macam, kan? Ada unsur dananya semua di situ. Lalu kalau dia bergerak ke kantor sudah ada dananya segala macam. Ya sekarang kan orang jeli melihat kalau seandainya itu ada, lalu kalau tidak digunakan, jadi timbul pertanyaannya bagaimana mempertanggungjawabannya. Nah, jadi saya pikir nggak salah, apalagi di masa-masa sekarang ini semua serba jeli melihatnya dan semuanya serba dalam genggaman. Ya pasti semua orang bisa berpikir kritis Pak. Nah, jadi artinya kita harus bisa mengapresiasi juga apa yang dilihat oleh mereka bahwa justru itu Pak ada satu titik kelemahannya. Betul. Makanya kita ke depan harus melihat juga Pak semua yang terjadi, semua yang kita lakukan itu pasti akan dilihat oleh masyarakat banyak Pak. Itu Pak yang dapat saya tangkap Pak. Ya, oke, baik, dari 9990. Assalamualaikum Bung Jos. Waalaikumsalam. Selamat malam Bung Jos, berkaitan dengan rumah jabatan ini gue nggak komentar. Gue nggak komentar. Aduh, mungkin terlalu ini ya, terlalu daripada terlalu ngerepotin mungkin gitu ya, nggak komentar katanya. Terima kasih dari 9990. Kemudian dari 1165, Assalamualaikum Pak Cilik, Assalamualaikum Bung Yandi.
Saya Bung Edi ada di Ampah. Selamat malam untuk Anda semuanya dan saya ingin bertanya, apakah rumah jabatan itu memang pantas dijadikan kantor? Bagaimana Pak Calik? Pantas enggak kalau berkaitan dengan ini, rumah jabatan? Pak Cilik? Ya, saya kira sudah dijelaskan Bung Yandi tadi bahwa fungsi kantor dan fungsi rumah jabatan itu kan beda. Iya. Nah, kalau misalnya rumah jabatan dijadikan kantor berarti sudah tidak pantas kan begitu. Karena ada kantor sendiri sudah dibuat untuk ruang kerja dan seperti apa yang dikatakan Bung Yandri tadi untuk memudahkan komunikasi kerja dengan staf-staf lainnya seperti misalnya mau minta para koordinasi kan, para koordinasi dari asisten, dari sekda, itu kan diperlukan. Yeah. Nah, yang sebagian kerja di kantor yang anunya di rumah berarti ini memperlambat kan, memperlambat komunikasi kerja. Akhirnya semuanya bisa tidak begitu cepat selesai kan. Okay. Sedangkan sekarang itu kan kata Pak Jokowi harus kerja kan, kerja tepat, kerja cepat dan kerja apa lagi satunya Bung Yandi? Iya betul. Artinya menghambat birokrasi dan ini juga menghambat pembangunan. Oke. Ya. Oke, baik. Dari 011 dari halo, Bung ada silakan. Makanya Bung Jos, di situ kenapa ditempatkan ada ruang Pak Bupati, ada ruang sekda, ada ruang wabur, ada ruang bagian-bagian biro dan biro-biro gitu kan. Ruang asisten kan. Karena itu sistem ketatausahaan untuk memperlancar pelayanan publik. Iya kan? Nah itu, jadi kalau misalnya sedikit-sedikit nanti mereka yang ingin ketemu apa berurusan ada kaitannya dengan tanda tangan beliau, akhirnya salah satu harus ngalah ke Punjab, gitu kan. bolak-balik gitu. Kalau udah dicoret lancar aja langsung tanda tangan. Kalau dicoret lagi, besok lagi balik. Coret lagi, besok lagi. Dan Bung Yandi, mohon izin. Iya, silakan Pak Bung. Mungkin jadi saya tambahkan sedikit, itu taruhannya nyawa loh Pak. Iya. Iya. Ya, artinya begini Pak. Ya kita kan nggak tahu Pak. Iya. Kalau bolak-balik ke sana, ya kalau kita mulus nggak apa-apa. Kalau terjadi tabrakan, meninggal di tempat, bagaimana Pak? Iya. Iya. Itu kan artinya secara tidak langsung juga kita memancing maut untuk kita iya. juga. Pembunuhan berencana ya. Oke. Dari 0115, bagaimana Pak kalau di Rujak fasilitasnya lebih megah dan lebih mewah? Pak Cilik. Bagaimana kalau di Rujak mungkin lebih baik ya fasilitasnya, lebih megah lagi, gimana menurut Anda? Saya kira kalau memang betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan, tidak mungkin. Karena fasilitas kantor itu sudah jelas itu lebih megah daripada rumah jabatan kan begitu. Iya. Karena rumah jabatan ini kan rumah hunian untuk menunjang kerja saja, sedangkan untuk kerjanya di kantor begitu. Jadi fasilitas segala itu pasti dilengkapi di kantor. Kalau dilengkapi di rumah itu sudah, saya kira tidak benar itu kan gitu. Menyalahi aturan ya. Oke. Ya. Oke. Oke, Bung Yandi. Tanggapan Anda gimana Bung dari 0115 nih berkaitan dengan rumah jabatan itu mungkin lebih megah dan lebih mewah itu fasilitasnya, silakan. Ya di keduanya saya tidak pernah ke sana sih ya. Jadi saya tidak melihat fasilitas yang ada itu. Cuman idealnya perlengkapan kantor semua harus ada di kantor bupati. Kalau di rumah jabatan hanya perlengkapan penunjang. Iya. Perlengkapan penunjang saja, tapi perlengkapan semua kantor, sarana kantor, ya kan? Jadi kalau Bung Yandi, ya. Kalau di kantor itu peralatan kerja kan, kalau di rumah itu peralatan masak. Wah itu mau menyanyi Bung Paul di pagi ini. Kurang lebihnya begitu. Artinya bagaimanapun ini pernah terjadi di Sampang, di Kabupaten Sampang ya, Kabupaten Sampang. Saat itu hal yang mirip terjadi, cuman beda kasus, tapi mirip. Akhirnya ada sidak di PRD waktu itu, mendengar keluhan-keluhan masyarakat, benar ternyata di Sampang pernah ada kejadian dulu jarang masuk kantor gitu kan, berkantor di rumah gitu kan. Akhirnya itu hampir atau memang diinterpelasi, pernah saya agak lupa, kejadiannya agak lama.
itu sempat diundang untuk interpelasi itu Kabupaten Sampang hanya karena masalah rumah jabatan ya, bukan karena penyimpangan yang lain. Bayangin aja, ya kan? Bayangin aja waktu itu. Akhirnya DPRD akan melaksanakan DPRD Sampang akan melaksanakan interpelasi apabila ini. Kalau tidak salah boleh deh buka deh datanya ada itu. Cuma saya masih sudah lama membaca itu. Iya. Oke, baik. Dari 995 selamat malam Bung Jo, selamat malam rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bung kalau alasannya Rujab dijadikan kantor karena Bupati takut kena Covid? Pak Cilik silakan Pak. Artinya yang bisa jawab ini Bupati sendiri gitu. Takut kena Covid, Bung Yandi silakan Bung. Gimana menurut Anda? Kalau kita bicara ini kan bukan hanya pada zaman Covid. Iya. Bukan hanya pada era Covid kan yang kita bicarakan ini. Iya. Ya begitu ya Pak Cilik ya. Iya. Oke. Kalau gitu sudah SMS sudah masuk sudah banyak sekali dan waktunya sudah pada 1 jam 20 menit. Oke. Bang Paul sekaligus mungkin apa yang Anda gambarkan tentang Rujab dijadikan kantor dan ada hubungannya dengan contoh atau teladan yang disebutnya Pak Cilik tadi adalah ing ngarso sun tulodo ing madya bangun karso dan tut uri handayani. Apa yang bisa Anda? Ada waktu untuk Anda Pak Paul, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya sedikit mau menanggapi apa yang sudah disampaikan dan sekaligus apa yang menjadi catatan saya. Sebenarnya saya tertarik tadi, cuma Pak Bung Jos tidak kasih kesempatan bagi saya tentang semester akhir yang berbunyi apa? Oh iya, sekalian sekalian di itu Pak, silakan ditanggapi. Iya. Kalau kita bukan bertanya megah atau ini Pak, yang kita bertanya ini adalah kelengkapan Pak. Kelengkapan. Yang otomatis kalau namanya kantor dan rumah jabatan, kasih kelengkapannya ya lengkap di kantor Pak. Karena mungkin tadi seperti Pak Cilik ya bilang untuk kelengkapan koordinasi mungkin dia perlu ada asisten 1 Pak, asisten 2 atau dari sekda, kan gitu lengkap Pak. Nah itu yang tadi saya sampaikan juga ada sedikit kelambanan kalau seandainya untuk memerlukan paraf atau tanda tangan ya seorang staf atau pegawai mesti bolak-balik dan kita nggak tahu umur kita Pak, apakah kita akan berakhir di jalan raya atau gimana, karena ini berhubungan juga dengan jalan raya Pak di situ. Bukan jalan khusus untuk pegawai kantor bupati, tapi ada semua jutaan orang menggunakan jalan tersebut. Jadi ketika kita lengah bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekaligus tadi Pak Paul dari 2995 berkaitan dengan bagaimana Bang kalau alasan Rujab untuk kantor karena Bupati takut kena Covid. Ya, artinya untuk saat ini apabila beliau berkantor, saya pribadi mungkin masih menilai sebagai hal yang wajar Pak, karena mungkin satu karena musim pandemi ini Pak. Tapi kalau hal ini sudah berlangsung di luar masa pandemi itu yang tidak wajar Pak. Itu ya tadi yang saya bilang tadi, kalau itu terjadi berarti ini tidak ada edukasi bagi staf-staf di lingkungannya beliau dan masyarakat juga. Nah, seperti saya contohkan kalau saya di rumah, kalau saya ambil pisau di dapur ya saya kembalikan ke dapur. Artinya maksud saya apabila memang kita pekerjaannya di kantor ya saya harus ke kantor Pak. Ya itu tujuannya begitu. Itu yang mungkin saya bisa gambarkan Pak, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih dan selamat malam untuk semua rekan-rekan sebagai proses dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Paul. Yang pasti malam hari ini sudah ada pembelajaran banyak ya dari Bang Paul berkaitan ini ya, berkaitan yang kita bahas untuk malam hari. Nanti ada Pak Cilik, ada Bung Yandi untuk sekaligus closing statement. Pak Cilik, silakan Pak Cilik, ada waktu untuk Anda, silakan. Ya artinya begini, kalau kita siap jadi pemimpin apa saja, misalnya jadi kepala desa, dia harus mampu memberikan contoh dan teladan kepada warga desanya. Demikian juga kepada pemimpin-pemimpin yang lain gitu. Itu yang maksudnya tadi yang
Inarso Solodo tadi kan gitu. Iya, iya. Saya kira sangat tepat itu di dalam pendidikan keempat itu diberikan materi itu. Iya. Kemudian King Madio mengontrasol di tengah-tengah, dia memberikan bagaimana memotivasi kerja para Kekuatan. karyawannya, sehingga tidak ada yang dikatakan kinerja rendah kan gitu. Kemudian Tuturi Handayani dari belakang bisa mendorong masyarakatnya, kalau kepala desa itu kan bisa mendorong masyarakatnya bagaimana supaya kita desa kita ini bisa maju gitu kan. Saya kuat ya. Ya, supaya bisa kuat. Begitu. Jadi dengan beberapa misalnya ada kurang stimulan, berikan stimulan kan begitu. Sehingga semangat untuk kerja kan begitu. Iya. Nah, jadi itulah upaya-upaya pemimpin yang sesuai dengan pemimpin Pancasila begitu. Dalam P4 kemarin yang saya dapatkan gitu. Tapi setelah saya jalani kemarin juga saya pernah jadi pemimpin panitia pemimpin UPI kan kepala dinas kemarin. Saya jalankan selama sekian tahun itu ya kelihatannya memang berjalan bagus kan begitu. Seperti kata Bung tadi, jangan kita mengambil pisau di dapur taruh ke tanah kan, harusnya kembalikan ke dapur supaya itu anak mencontoh pekerjaan kita. Oke. Saya kira itu saja teman-teman Bung Yus, dan mohon maaf seandainya ada kata-kata kami yang kurang berkenan kepada semua masyarakat juga kan. Oke, baik. Oke, baik Pak Jelik, terima kasih banyak. Namun sebelum berpisah ada SMS yang masuk dari 77. Malam Bung Jos dan para narasumber. Saya paling suka dengan dialog yang 61. Yang 61. Seakan maksudnya 61 akan dan oh iya 61 M dan ekonomi yang dimaksud apa di Barito Timur itu apa katanya, dan maksudnya apakah di Barito Timur itu ada apa ya, ada apa. Bung Yandi, ada waktu untuk Bung Yandi dan sekaligus closing statement, silakan Bung. Pertama ada SMS tadi ya, tapi sebentar. Saya usulkan untuk talkshow ke depan adalah terkait hal-hal berkonteks hal-hal yang berkaitan dengan aset. Saya tertarik. Iya, oke. Saya betul-betul tertarik untuk membedah persoalan-persoalan aset Barito Timur, gitu kan? Iya, masalah. Mudah-mudahan Bung Jos nanti talkshow ke depan bisa mengagendakan ini. Iya, oke. Karena dari beberapa SMS yang masuk itu sebenarnya arahnya ke aset. Iya, masukan-masukan banyak sekali. Masukannya. Yang kedua mengenai yang angka 61 itu mungkin persepsi saya 61 M, gitu kan? Iya. Tapi yang terkait dengan 61 M itu adalah dana yang memang direfocusing. Refocusing itu sebesar 61 M, tapi baru terrealisasi sebesar 16,32% atau senilai 10 M 32 juta sekian, gitu kan? Yeah. Kemudian bagaimana arahan selanjutnya? Ini sama dengan judul berpacu dalam melodi. Berpacu dalam melodi yang saya maksud ini adalah tidak seutuhnya satu lagu ditampilkan, tapi harus bisa menebak, harus bisa menangkap, gitu kan? Saking waktunya itu tidak banyak, hanya 1 bulan setengah kurang lebih dari sekarang, hanya 1 bulan setengah kurang lebih dari sekarang. Makanya saya bilang berpacu dalam melodi. Dan musiknya jangan sampai musik slow lagi. Ini harus agak metal. Iya. Ini harus agak metal sedikit musiknya. Kalau tidak, selamat. Deposito lagi. Ya kan? Ya, artinya kalau terlambat nanti silpa lagi gitu. Iya kan, deposito lagi dong. Iya. Karena sudah 15 Desember kan tidak bisa digunakan lagi. Iya, betul kan. Berarti dari hari ini kan 1 bulan setengah lagi. Iya. Sementara yang disebutkan 10,32 juta itu belum tentu, kemungkinan ada yang masih jalan. Kemungkinan masih ada yang masih jalan. Contoh misalkan, ya kan?
Ya. Ada dana yang sudah kita jumlah kemarin sebenarnya dari tanggap darurat 2M, kemudian 5,7 M refokusi, kemudian rasionalisasi 9,6 M, kita jumlah 17 M sekian kan kemarin kan. Tapi dari total itu kan baru terrealisasi sekitar 16,32%. Artinya hanya 10 M 32 juta sekian. Nah, dari pandemi awal kita sudah menyusun konsep itu, pemerintahan kita itu pun tidak semua terlaksana yang 17 M ini, iya kan? Nah, ada beberapa program yang harus kita pertanyakan. Program-program pembibitan gitu kan, itu juga harus dipertanyakan gitu kan. Program operasi pasar terbatas. Saya ada catatan ya. Kemarin memang ada operasi pasar terbatas, tapi kan Dinas Perdagangan itu bukan operasi pasar terbatas dari dana yang diambil dari 700 sekian, tapi jualan. Barang Bulog dijualkan di sini, memang harga Bulog. Tujuannya membantu masyarakat, itu betul, ya kan? Itu betul, gitu kan? Cuman jangan sampai ada dua nama sama-sama operasi pasar terbatas, tapi saya belum mendengar yang 700 sekian ini dilaksanakan. Kalau saya salah minta maaf. Cuman tolong transparan, ini sudah dilaksanakan apa belum gitu, ya kan? Oleh Dinas Perdagangan, gitu kan? Nah, ini juga Bung Jos perlu klarifikasi juga ini, ya kan? Iya. Kemarin itu memang betul ada namanya operasi pasar terbatas, bulan berapa saya lihat itu, karena tuh mereka tuh di pasar, depan pasar itu ada mobilnya. Tapi saya baca itu programnya bekerja sama dengan Bulog. Iya. Jangan sampai 2 pos untuk satu kegiatan ya Bung Yandi ya. Kalau itu sih wewenang KPH nanti lah ya. Cuman maksud saya ya kan, jangan sampai program ini tidak jalan, program yang sudah dianggarkan ini tidak jalan. Kenapa? Ini nilainya hanya 700 sekian kok, ya kan? Hanya 700 sekian kok, susah amat. Gitu loh. Apakah ini sudah dijalankan? Kalau saya sudah dijalankan, saya minta maaf, gitu kan? Tapi kalau belum, kenapa gitu loh? Ya kan? Ada apa? Ada apa gitu kan? Itu juga harus ditanyakan oleh Bung Jos ke kantor perdagangan, bukan hanya premium ya Bung Jos ya. Hanya premium yang ditanya, ini juga harusnya ditanya kemarin. Ya, oke. Gitu kan? Nah itu. Jadi PR kita Bung. Ini adalah, kenapa? Jadi PR kita itu. Ya, PR. Kalau PR di Batik ini banyak. Tenang saja. Iya. Kalau PR banyak sekali. Closing statement malam ini mengenai tema yang dibahas adalah fungsi rumah jabatan. Fungsi rumah jabatan itu tentu kita kembali kepada pengertian yang diambil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005. Jika kita mengacu pada peraturan pemerintah, ya kan, bahkan termasuk tadi peraturan 109, peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan negara, ya kan, tahun 2000, maka itu jelas bertentangan dengan peraturan itu, karena itu adalah rumah hunian, bukan kantor. Karena itu rumah hunian, maka dampaknya juga tidak baik untuk dijadikan fasilitas sebagai kantor. Apa dampak yang tidak baik itu, ya kan? Suasana dan gaya rumah itu sudah beda, saya bilang, ya kan? Ada perbedaan bangunan terkonteks dengan suasana dan gaya interior dan segala macamnya. Kemudian berpengaruh pada pengambilan keputusan. Pak Cilik sempat mengetuk tadi, sepakat itu. Iya. Ya kan? Iya. Pengambilan keputusan di atas apa tadi itu? Yang ketiga, ini memperlambat birokrasi yang tentu notabene menghambat juga, ya kan, pembangunan yang ada gitu. Sehingga begitu pembangunan yang ada lambat, serapannya anggaran pun lambat jadinya. Nah yang keempat, ya kan, akhirnya kan seseorang ingin berurusan selalu mengetuk pintu rumah. Selalu mengetuk. Kalau pintu rumah kan diketuk, walaupun di situ ada pengawal, tapi kan istilah orang di kampung tok 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 jadinya, iya kan? Iya.
Nah kalau tok ini susah ini, ya kan? Akhirnya suasana kekeluargaan ya, walaupun itu misalnya untuk kebijakan publik gitu misalnya kan. Nah ini yang tidak kurang pas. Saya berpendapat bahwa ini bertentangan dengan undang-undang dan sudah menyimpang dari fungsi yang sebenarnya, dan ini menabrak aturan, ya kan? Artinya kita kembalikan kepada pasal 61 mengenai sumpah jabatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Termasuk juga yang aturan-aturan lain ditabrak, termasuk yang punya Bung Paul masalah KONI, ya kan? Kita masih ingat di dalam itu tidak boleh ada bupati merangkap ketua KONI, Undang-Undang nomor 5 tahun 2005 nomor 3. Undang-Undang nomor 3 tahun 2005. Ya, kemudian mengenai pertanggungjawabannya juga ada, dilakukan secara periodik tiap tahun, ya kan? Dan itu pertanggungjawabannya ada mekanismenya, ada statutanya semua, jangan ditabrak, kan begitu. Ini bukan persoalan SPJ silakan dikasihkan ke BPKP. Ini persoalan ada aturan dilaksanakan pertanggungjawaban secara periodik, diatur di mana, gitu kan? Peraturan pemerintah tahun 2018, gitu kan? Nah, ini semua menabrak apa yang sudah digariskan undang-undang, kembali kepada sumpah jabatan, gitu kan? Kemarin juga masalah PLT kan sempat, gitu kan? Jangan terlalu banyak ditabrak aturan ini, iya kan? Akhirnya apa? Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sumpahnya jelas, harus melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan dengan seluruh-lurusnya. Dan konsekuensi tidak melaksanakan sumpah jabatan ini dengan baik berakibat pada pemberhentian oleh kepala daerah itu sendiri, gitu kan? Tata caranya di mana? Nah, pelajarilah pasal 70 sampai 80 Undang-Undang Pemda, gitu kan? Nah, disitulah ibaratnya kita janganlah pejabat melakukan kesewenang-wenangan karena dia memiliki kekuasaan. Ini adalah NKRI, ada aturan. Ini negara hukum. Ada aturan, jangan dilanggar. Iya kan? Sekali lagi, terakhir saya nyatakan, sejak malam ini kita sedang berpacu dalam melodi. Demikian Bung Jos, Pak Cilik, Bung Paul, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, baik. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Bung Paul, Bung Cilik dan Bang Yandi. Untuk SMS yang barusan belum sempat dibalas, nanti ditunda untuk minggu yang akan untuk besok ya, beberapa hari kemudian. Ya, yang terkait aset nanti sesi sendiri. Oke, baik. Yang terkait aset ya, ini ada beberapa masukan yang ada hubungannya dengan aset dan beberapa hal tentang 61 miliar ini akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Dan untuk bincang-bincang sebentar Bung Jos. Ya. Kalau masalah aset ini kelihatannya kayak mobil dinas kan banyak yang jadi besi tua itu sudah. Iya. Nah, kemudian juga ada beberapa rumah dinas yang sudah dihuni oleh yang sudah tidak menjabat, yang sudah pensiun. Oke. Nah, itu ada beberapa rumah di Barito Timur, termasuk rumah sekda 2 buah. Oh gitu ya, iya. Ya. Oke, baik. Rumah DPRD ya, baik, terima kasih. Rumah sekda, rumah pribadinya malah disewakan ke lain kan gitu. Oh gitu. Termasuk rumah DPRD ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Cilik masukannya. Dan inti dari beberapa hal tadi yaitu saya akan menggarisbawahin bahwa memang ada kesalahan-kesalahan yang harus ditebus. Baik cara nembus ini bagaimana, mungkin itu melalui proses panjang yang tidak bisa dijelaskan di sini. Dan yang pasti saya ingin menggarisbawahi bahwa jadilah contoh pemimpin yang baik kalau memang ingin yang dipimpin itu mengikuti dengan cara yang baik. Dan jangan berharap banyak daripada itu kalau Anda tidak bisa memberikan contoh daripada itu. Iya. Dan ini adalah pedoman yang paling bisa kita ikuti, yaitu ing ngarso suntulodo, ing matiyo bangun karso, dan tutwuri handayani. Saya Bung Jos Bimasena, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman
Terima kasih Pak Cilik, terima kasih Bung Yani, dan terima kasih Bang Paul. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam sehat semua.